Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan laporan analisa validitas dan reliabilitas alat ukur. Kelompok kami terdiri dari Angga Dini Arinta Widyastuti, Anita Nibras Divinia, Jihan Aulia Tusyara, Latifah Salsalia, dan Rahma Nurhidayati. Pertama ada definisi konseptual. Menurut Hidayat dan Mustikarya, dalam penelitiannya menjelaskan smartphone addiction atau adiksi gadget merupakan gangguan kontrol pada keinginan menggunakan gadget dan ketidakmampuan individu untuk mengontrol waktu penggunaan, sehingga menimbulkan gangguan dalam hal hubungan sosial. Lalu ada Karuniawan dan Cahyanti menyebutkan bahwa definisi smartphone addiction adalah penggunaan ponsel secara berlebihan yang dapat dianggap sebagai gangguan kontrol impulsif yang tidak memabukkan dan mirip dengan judi patologis. Jadi, kecanduan smartphone adalah gangguan terhadap kontrol perilakunya, di mana ia secara kompulsif ketergantungan terhadap penggunaan smartphone. Kecanduan terhadap smartphone terdiri dari 5 aspek, yaitu tolerance, positive anticipation, cyberspace-oriented relationship, withdrawal, and physical symptoms. Selanjutnya ada definisi operasional. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Smartphone Addiction Scale. Definisi operasional dari kecanduan smartphone adalah gangguan terhadap kontrol perilakunya, di mana ia secara kompulsif ketergantungan terhadap penggunaan smartphone. Kecanduan terhadap smartphone terdiri dari 5 aspek, yaitu tolerance, positive anticipation, cyberspace-oriented relationship, withdrawal, and physical symptoms. Adapun skala yang digunakan untuk mengukur kecanduan smartphone dalam penelitian ini adalah Estonian Smartphone Addiction Scale ESAS 18 milik Rosgonjuk, Rosenfeld, Jano, dan Tat. Lalu ada definisi tes potensi akademik. Tes potensi akademik atau TPA adalah sebuah tes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan seseorang di bidang akademik umum dan juga diidentikan dengan tes kecerdasan seseorang. Azwar menyatakan bahwa tes potensi akademik digunakan untuk mengungkap kemampuan berpikir kritis dan melihat kemampuan subjek dalam mengartikulasikan gagasan rumit dengan jelas dan efektif. Tes potensi akademik ini terdiri dari 3 subtes, yaitu verbal, penalaran, dan kuantitatif. Menurut Nuraini dan Ganjar, tes verbal meliputi sinonim, antonim, analogi verbal. Untuk tes kuantitatif meliputi tes angka, tes seri aritmatika, dan logika aritmatika. Sedangkan tes penalaran meliputi logika formal, keruangan, analitis, dan penalaran logis. Peneliti menggunakan tes logika verbal dengan tujuan untuk mengukur kemampuan seseorang memahami dan berpikir menggunakan kata-kata dan bahasa. Peneliti menyediakan 2 teks berita singkat, dan responden diminta memahami isi teks berita singkat tersebut, lalu menjawab 10 butir soal berdasarkan teks berita yang tersedia. Tujuan penelitian ini yaitu ingin melihat validitas dan reliabilitas pada alat ukur smartphone addiction dan mengukur tes potensi akademik logika verbal. Selanjutnya ada uji analisa dan reliabilitas dengan SPSS. Yang pertama ada hasil validitas dengan metode total score. Pada metode ini diperoleh item yang valid pada alat ukur dalam penelitian ini adalah nomor 2 sampai dengan 18, sedangkan item yang tidak valid adalah item nomor 1. Berdasarkan analisa correlation product moment pada item 1, didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,104 dengan probability value-nya sebesar 0,305. Oleh karena itu, item 1 dikatakan tidak valid karena probability value-nya berada di atas atau lebih dari 0,05. Berdasarkan analisa correlation product moment pada item 2, didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,459 dengan probability value-nya sebesar 0,00. Oleh karena itu, item 2 dikatakan valid karena probability value-nya
berada di bawah atau kurang dari 0,01. Berdasarkan analisa correlation produk momen pada item 3, didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,616 dengan probability value-nya sebesar 0,000. Oleh karena itu, item 3 dikatakan valid karena probability value-nya berada di bawah atau kurang dari 0,01. Berdasarkan analisa correlation produk momen pada item 4, didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,550 dengan probability value-nya sebesar 0,000. Oleh karena itu, item 4 dikatakan valid karena probability value-nya berada di bawah atau kurang dari 0,01. Berdasarkan analisa correlation produk momen pada item 5, didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,432 dengan probability value-nya sebesar 0,000. Oleh karena itu, item 5 dikatakan valid karena probability value-nya berada di bawah atau kurang dari 0,01. Berdasarkan analisa correlation produk momen pada item 6, dikatakan koefisien percent correlation sebesar 0,534 dengan probability value-nya sebesar 0,000. Oleh karena itu, item 6 dikatakan valid karena probability value-nya berada di bawah atau kurang dari 0,01. Berdasarkan analisa correlation produk momen pada item 7, didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,730 dengan probability value-nya sebesar 0,00. Oleh karena itu, item 7 dikatakan valid karena probability value-nya berada di bawah atau kurang dari 0,01. Berdasarkan analisa correlation produk momen pada item 8, didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,716 dengan probability value-nya sebesar 0,000. Oleh karena itu, item 8 dikatakan valid karena probability value-nya berada di bawah atau kurang dari 0,01. Berdasarkan analisa correlation produk momen pada item 9, didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,683 dengan probability value-nya sebesar 0,000. Oleh karena itu, item 9 dikatakan valid karena probability value-nya berada di bawah atau kurang dari 0,01. Berdasarkan analisa correlation produk momen pada item 10, didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,506 dengan probability value-nya sebesar 0,000. Oleh karena itu, item 10 dikatakan valid karena probability value-nya berada di bawah atau kurang dari 0,01. Berdasarkan analisa correlation produk momen pada item 11, didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,553 dengan probability value-nya sebesar 0,000. Oleh karena itu, item 11 dikatakan valid karena probability value-nya berada di bawah atau kurang dari 0,01. Berdasarkan analisa correlation produk momen pada item 12, didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,532 dengan probability value-nya sebesar 0,000. Oleh karena itu, item 12 dikatakan valid karena probability value-nya berada di bawah atau kurang dari 0,01. Berdasarkan analisa correlation produk momen pada item 13, didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,577 dengan probability value-nya sebesar 0,000. Oleh karena itu, item 13 dikatakan valid karena probability value-nya berada di bawah atau kurang dari 0,01. Berdasarkan analisa correlation produk momen pada item 14, didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,600 dengan probability value-nya sebesar 0,000. Oleh karena itu, item 14 dikatakan valid karena probability value-nya berada di bawah atau kurang dari 0,01. Berdasarkan analisa correlation produk momen pada item 15, didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,732 dengan probability value-nya sebesar 0,000. Oleh karena itu, item 15 dikatakan valid karena probability value-nya berada di bawah atau kurang dari 0,01. Berdasarkan analisa correlation produk momen pada item 16, didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,478 dengan probability value-nya 0,00. Oleh karena itu, item 16 dikatakan valid karena probability value-nya berada di bawah atau kurang dari 0,01. Berdasarkan analisa correlation produk momen pada
item 17 didapatkan koefisien person correlation sebesar 0,413 dengan probability value-nya sebesar 0,000. Oleh karena itu, item 17 dikatakan valid karena probability value-nya berada di bawah atau kurang dari 0,01. Berdasarkan analisa correlation product moment, pada item 18 didapatkan koefisien person correlation sebesar 0,514 dengan probability value-nya sebesar 0,000. Oleh karena itu, item 18 dikatakan valid karena probability value-nya berada di bawah atau kurang dari 0,01. Selanjutnya, Anita. Selanjutnya ada hasil validitas dengan metode inter-item total correlation. Berdasarkan hasil analisis validitas menggunakan metode correct item total correlation, didapatkan hasil bahwa item yang valid pada alat ukur ini dan alat ukur dalam penelitian ini adalah item 2 sampai dengan 18, sedangkan item yang tidak valid adalah item nomor 1 dengan hasil 0,015 kurang dari 0,3. Berdasarkan analisa correct item correlation, didapatkan item nomor 1 sebesar 0,015. Oleh karena itu, item nomor 1 dapat dikatakan tidak valid karena koefisien correct item total correlation kurang dari 0,3. Berdasarkan analisa correct item correlation, didapatkan item nomor 2 sebesar 0,385. Oleh karena itu, item nomor 2 dapat dikatakan valid karena koefisien correct item correlation sebesar lebih dari 0,3. Berdasarkan analisa correct item correlation, didapatkan item nomor 3 sebesar 0,548. Oleh karena itu, item nomor 3 dapat dikatakan valid karena koefisien correct item correlation lebih dari 0,3. Berdasarkan analisa correct item correlation, didapatkan item nomor 4 sebesar 0,470. Oleh karena itu, item 4 dapat dikatakan valid karena koefisien correct item correlation lebih dari 0,3. Berdasarkan analisa correct item correlation, didapatkan item nomor 5 sebesar 0,329. Oleh karena itu, item nomor 5 dapat dikatakan valid karena koefisien correct item correlation lebih dari 0,3. Berdasarkan analisa correct item correlation, didapatkan item nomor 6 sebesar 0,456. Oleh karena itu, item nomor 6 dapat dikatakan valid karena koefisien correct item correlation lebih dari 0,3. Berdasarkan analisa correct item correlation, didapatkan item nomor 7 sebesar 0,671. Oleh karena itu, item nomor 7 dapat dikatakan valid karena koefisien correct item correlation lebih dari 0,3. Berdasarkan analisa correct item correlation, didapatkan item nomor 8 sebesar 0,653. Oleh karena itu, item nomor 8 dapat dikatakan valid karena koefisien correct item correlation lebih dari 0,3. Berdasarkan analisa correct item correlation, didapatkan item nomor 9 sebesar 0,622. Oleh karena itu, item nomor 9 dapat dikatakan valid karena koefisien correct item correlation lebih dari 0,3. Berdasarkan analisa correct item correlation, didapatkan item 10 sebesar 0,431. Oleh karena itu, item nomor 10 dapat dikatakan valid karena koefisien correct item correlation lebih dari 0,3. Berdasarkan analisa correct item correlation, didapatkan item nomor 11 sebesar 0,480. Oleh karena itu, item nomor 11 dapat dikatakan valid karena koefisien correct item correlation kurang dari 0,3. Berdasarkan analisa correct item total correlation, didapatkan item nomor 12 sebesar 0,457. Oleh karena itu, item nomor 12 dapat dikatakan valid karena koefisien correct item correlation kurang dari 0,3. Berdasarkan analisa correct item correlation, didapatkan item nomor 13 sebesar 0,507. Oleh karena itu, item nomor 13 dapat dikatakan valid karena koefisien correct item correlation lebih dari 0,3. Berdasarkan analisa correct item correlation, didapatkan item nomor 14 sebesar 0,536. Oleh karena itu, item nomor 4 dapat dikatakan valid karena koefisien correct item total correlation lebih dari 0,3. Berdasarkan analisa correct item correlation, didapatkan item nomor 15 sebesar 0,682. Oleh karena itu, item nomor 15 dapat dikatakan valid karena koefisien correct item correlation lebih dari 0,3. Berdasarkan analisa correct item correlation, didapatkan item nomor 16 sebesar 0,379. Oleh karena itu, item nomor 16 dikatakan valid karena koefisien correct item correlation lebih dari
0,3. Berdasarkan analisa correct item correlation pada item 17 sebesar 0,314. Oleh karena itu, item nomor 17 dapat dikatakan valid karena koefisien correct item total correlation lebih dari 0,3. Berdasarkan analisa correct item total correlation didapatkan item nomor 18 sebesar 0,429. Oleh karena itu, nomor 18 dapat dikatakan valid karena koefisien correct item total correlation lebih dari 0,3. Next nih. Selanjutnya ada hasil validasi dengan metode TrueScore. Berdasarkan analisa produk moment correlation pada item nomor 1 dengan TrueScore didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,105 dengan probability value sebesar 0,300 sehingga dapat disimpulkan bahwa item ini tidak valid karena percent correlation di bawah 0,3 dan probability value di atas 0,01. Berdasarkan analisa produk moment correlation pada item nomor 2, dengan TrueScore didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,435 dengan probability value sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa item ini valid karena koefisien percent correlation di atas 0,3 dan probability value di bawah 0,01. Berdasarkan analisa produk moment correlation pada item nomor 3 dengan TrueScore didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,630 dengan probability value sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa item ini valid karena koefisien percent correlation di atas 0,3 dan probability value di bawah 0,01. Berdasarkan analisa produk moment correlation pada item nomor 4 dengan TrueScore didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,492 dengan probability value 0,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa item ini valid karena koefisien percent correlation di atas 0,3 dan probability value di bawah 0,01. Berdasarkan analisa produk moment correlation pada item nomor 5 dengan TrueScore didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,347 dengan probability value 0,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa item ini valid karena koefisien percent correlation di atas 0,3 dan probability value di bawah 0,01. Berdasarkan analisa produk moment correlation pada item nomor 6 dengan TrueScore, didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,470 dengan probability value 0,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa item ini valid karena koefisien percent correlation di atas 0,3 dan probability value di bawah 0,01. Berdasarkan analisa produk moment correlation pada item nomor 7 dengan metode TrueScore didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,769 dengan probability value 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa item ini valid karena koefisien percent correlation di atas 0,3 dan probability value di bawah 0,01. Berdasarkan analisa produk moment correlation pada item nomor 8 dengan TrueScore didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,768 dengan probability value 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa item ini valid karena koefisien percent correlation di atas 0,3 dan probability value di bawah 0,01. Berdasarkan analisa produk moment correlation pada item nomor 9 dengan TrueScore didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,729 dengan probability value 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa item ini valid karena koefisien percent correlation di atas 0,3 dan probability value di bawah 0,01. Berdasarkan analisa produk moment correlation pada item nomor 10 dengan TrueScore didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,585 dengan probability value 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa item ini valid karena koefisien percent correlation di atas 0,3 dan probability value di bawah 0,01. Berdasarkan analisa produk moment correlation pada item nomor 11
Dengan true score didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,608 dengan probability value 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa item ini valid karena koefisien percent correlation di atas 0,3 dan probability value di bawah 0,01. Berdasarkan analisa produk moment correlation pada item nomor 12 dengan true score didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,591 dengan probability value 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa item ini valid karena koefisien percent correlation di atas 0,3 dan probability value di bawah 0,01. Berdasarkan analisa produk moment correlation pada item nomor 13, dengan true score didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,618 dengan probability value 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa item ini valid karena koefisien percent correlation di atas 0,3 dan probability value di bawah 0,01. Berdasarkan analisa produk moment correlation pada item nomor 14 dengan true score didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,617 dengan probability value sebesar 0,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa item ini valid karena koefisien percent correlation di atas 0,03 dan probability value di bawah 0,01. Berdasarkan analisa produk moment correlation pada item nomor 15 diperoleh dengan true score didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,769 dengan probability value 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa item ini valid karena koefisien percent correlation di atas 0,3 dan probability value di bawah 0,01. Berdasarkan analisa produk moment correlation pada item nomor 16 dengan true score didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,375 dengan probability value 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa item ini valid karena koefisien percent correlation di atas 0,3 dan probability value di bawah 0,01. Berdasarkan analisa produk moment correlation pada item 17 dengan true score didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,297 dan dengan probability value sebesar 0,003. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item ini tidak valid karena koefisien percent correlation di bawah 0,3 dan probability value di atas 0,01. Berdasarkan analisa produk moment correlation pada item nomor 18 dengan true score didapatkan koefisien percent correlation sebesar 0,429 dengan probability value sebesar 0,003 sehingga dapat disimpulkan bahwa item ini valid karena koefisien percent correlation di atas 0,3 dan probability value di bawah 0,01. Next nih, hasil reliabilitas. Berdasarkan analisa reliabilitas, alat ukur ini memiliki reliabilitas yang baik karena koefisien alpha Cronbach sebesar 0,858 lebih besar dari 0,68 dari 18 item pernyataan. Batas kritis alat ukur dikatakan reliable di atas 0,68. Berdasarkan tabel summary statistik MNP dengan P yang menunjukkan nilai kesukaran dari tes ini diperoleh nilai 0,491 yang berarti secara keseluruhan soal tergolong sedang. Lalu, MNR PBIS yang menunjukkan daya pembeda dari tes ini diperoleh nilai 0,278 yang berarti secara keseluruhan soal memiliki daya pembeda yang cukup baik. Selanjutnya, deskripsi hasil analisa validitas setiap butir soal. Pada setiap butir soal yang telah terdapat hasilnya pada tabel ringkasan yang dipaparkan, hasil yang didapatkan adalah hasil yang nyata dari masing-masing responden yang telah mengisi soal tes. Maka didapatkan hasil analisa validitas pada setiap butir soal serta keterangan yang sudah dilampirkan. Analisa validitas pada setiap butir soal yang telah dipaparkan menghasilkan dua item yang memiliki kategori baik, yaitu pada item nomor 1 dan 6. Kemudian ada dua item yang memiliki kategori sedang, yaitu pada item nomor 4 dan 9, maka direkomendasikan item tersebut tidak perlu direvisi.
Lalu ada 3 item yang memiliki kategori cukup baik, yaitu pada item nomor 2, 3, dan 7, maka direkomendasikan item tersebut perlu direvisi. Dan ada 3 item yang memiliki kategori buruk, yaitu pada item 5, 8, dan 10, maka direkomendasikan item tersebut ditolak. Selanjutnya pada item 1, di mana pada tabel item statistik diperoleh nilai P yang menunjukkan tingkat kesukaran soal dengan nilai 0,460 yang berarti soal tersebut tergolong sedang. Kemudian RPBIS menunjukkan daya pembeda dengan nilai 0,424 yang berarti soal tersebut memiliki daya pembeda yang baik. Kemudian ada alpha WO menunjukkan reliabilitas dengan nilai 0,534 yang berarti soal tersebut memiliki reliabilitas yang sedang. Kemudian pada tabel option statistik, prop yang menunjukkan keberfungsian distraktor, di mana pada distraktor D dengan nilai 0,030 yaitu kurang dari 5% yang berarti distraktor tersebut tidak baik atau ditolak, maka perlu diganti. Selanjutnya pada item nomor 2, tabel item statistik, P menunjukkan nilai kesukaran soal dengan nilai 0,200 yang berarti soal tersebut tergolong sangat sukar. Kemudian RPBIS menunjukkan daya pembeda dengan nilai 0,290 yang berarti soal tersebut memiliki daya pembeda yang cukup baik. Kemudian ada alpha WO yang menunjukkan reliabilitas dengan nilai 0,572 yang berarti soal tersebut memiliki reliabilitas yang sedang. Kemudian pada tabel option statistik, prop yang menunjukkan keberfungsian distraktor, di mana pada distraktor C dengan nilai 0,030 di bawah dari 5% yang berarti distraktor tersebut tidak baik atau ditolak, maka perlu diganti. Selanjutnya, pada item nomor 3, di tabel item statistik, P menunjukkan tingkat kesukaran soal dengan nilai 0,730 yang berarti soal tersebut tergolong mudah. Kemudian pada RPBIS menunjukkan daya pembeda dengan nilai 0,275 yang berarti soal tersebut memiliki daya pembeda yang cukup baik. Dan alpha WO menunjukkan reliabilitas dengan nilai 0,575 yang berarti soal tersebut memiliki reliabilitas yang sedang. Dan pada tabel option, prop yang menunjukkan keberfungsian distraktor A dengan nilai 0,020 dengan di bawah dari 5% yang berarti distraktor tersebut tidak baik atau ditolak, maka perlu diganti. Selanjutnya pada item nomor 4, pada tabel item statistik, P menunjukkan tingkat kesukaran soal dengan nilai 0,590 yang berarti soal tersebut tergolong sedang. Kemudian RPBIS menunjukkan daya pembeda dengan nilai 0,333 yang berarti soal tersebut memiliki daya pembeda yang sedang. Dan alpha WO menunjukkan reliabilitas dengan nilai 0,560 yang berarti soal tersebut memiliki reliabilitas yang sedang. Dan pada tabel option, prop yang menunjukkan keberfungsian distraktor, di mana pada distraktor A dengan nilai 0,040 berada di bawah 5%. Yang berarti distraktor tersebut tidak baik atau ditolak, maka perlu diganti. Selanjutnya, pada item 5, yaitu pada tabel item statistik, P menunjukkan tingkat kesukaran soal dengan nilai 0,290 yang berarti soal tersebut tergolong sukar. Lalu RPBIS-nya menunjukkan daya pembeda dengan nilai 0,178 yang berarti soal tersebut memiliki daya pembeda yang buruk. Lalu RBC juga menunjukkan indeks gaya soal dengan menggunakan koefisien korelasi biserial. Lalu alpha WO-nya menunjukkan reliabilitas dengan nilai 0,597, yang berarti soal tersebut memiliki reliabilitas sedang. Pada tabel option statistiknya, prop menunjukkan keberfungsian distraktor. Distraktor D dengan nilai kurang dari 5% yang berarti distraktor tersebut tidak baik atau ditolak, maka perlu diganti. Next, untuk item 6, pada tabel item statistik, P menunjukkan tingkat kesukaran soal dengan nilai 0,860.
yang berarti soal tersebut tergolong sangat mudah. RPBIS-nya menunjukkan daya pembeda dengan nilai 0,425, yang berarti soal tersebut memiliki daya pembeda yang baik. Lalu untuk RBIS-nya menunjukkan indeks daya soal dengan menggunakan koefisien korelasi biserial. Lalu alfa WO-nya menunjukkan reliabilitas dengan nilai 0,549 yang berarti soal tersebut memiliki reliabilitas sedang. Untuk tabel option statistiknya, Prof menunjukkan keberfungsian distraktor. Distraktor D dan E dengan nilai kurang dari 5%, yang berarti distraktor tersebut tidak baik atau ditolak, maka perlu diganti. Item 7 pada tabel item statistik, P menunjukkan tingkat kesukaran soal dengan nilai 0,540 yang berarti soal tersebut tergolong sedang. RPBIS-nya menunjukkan daya pembeda dengan nilai 0,271 yang berarti soal tersebut memiliki daya pembeda yang cukup baik. RBIS-nya juga menunjukkan indeks daya soal dengan menggunakan koefisien korelasi biserial. Untuk alfa WO-nya menunjukkan reliabilitas dengan nilai 0,576 yang berarti soal tersebut memiliki reliabilitas yang sedang. Pada tabel option statistiknya, Prof menunjukkan keberfungsian distraktor. Distraktor B, C, dan E dengan nilai lebih dari 5%, yang berarti distraktor tersebut baik, maka tidak perlu diganti. Next. Item 8 pada tabel item statistik, P menunjukkan tingkat kesukaran soal dengan nilai 0,230 yang berarti soal tersebut tergolong sukar. Untuk RPBIS-nya menunjukkan daya pembeda dengan nilai 0,122 yang berarti soal tersebut memiliki daya pembeda yang buruk. Lalu RBIS-nya juga menunjukkan indeks daya soal dengan menggunakan koefisien korelasi biserial. Untuk alfa WO-nya menunjukkan reliabilitas dengan nilai 0,608 yang berarti soal tersebut memiliki reliabilitas tinggi. Pada tabel option statistiknya, Prof menunjukkan keberfungsian distraktor, yaitu distraktor A, B, C, dan D dengan nilai lebih dari 5%, yang berarti distraktor tersebut baik, maka tidak perlu diganti. Next. Pada item 9, yaitu tabel item statistik, P menunjukkan tingkat kesukaran soal dengan nilai 0,520, yang berarti soal tersebut tergolong sedang. Untuk RPBIS-nya menunjukkan daya pembeda dengan nilai 0,358 yang berarti soal tersebut memiliki daya pembeda yang sedang. Lalu untuk RPBIS-nya menunjukkan indeks daya soal dengan menggunakan koefisien korelasi biserial. Pada alfa WO-nya menunjukkan reliabilitas dengan nilai 0,553 yang berarti soal tersebut memiliki reliabilitas yang sedang. Sedangkan pada option statistik, pada tabel option statistik, Prof menunjukkan keberfungsian distraktor, yaitu distraktor A, B, C, dan E dengan nilai lebih dari 5%, yang berarti distraktor tersebut baik, maka tidak perlu diganti. Untuk item 10, pada tabel item statistik, P menunjukkan tingkat kesukaran soal dengan nilai 0,490, yang berarti soal tersebut tergolong sedang. Untuk RPBIS-nya menunjukkan daya pembeda dengan nilai 0,104, yang berarti soal tersebut memiliki daya pembeda yang buruk. Lalu RBIS juga menunjukkan indeks daya soal dengan menggunakan koefisien korelasi biserial. Lalu alfa WO-nya menunjukkan reliabilitas dengan nilai 0,618 yang berarti soal tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi. Pada tabel option statistiknya, Prof menunjukkan keberfungsian distraktor, di mana distraktor D dengan nilai kurang dari 5% yang berarti distraktor tersebut tidak baik atau ditolak, maka perlu diganti. Next. Lalu pada deskripsi hasil analisa reliabilitas, berdasarkan analisa reliabilitas alfa yang menunjukkan reliabilitas pada tes ini memiliki nilai sebesar 0,601 yang berarti secara keseluruhan soal memiliki reliabilitas baik. Selanjutnya, diskusi. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisa validasi menggunakan korelasi dengan total item 18 pernyataan skala smartphone addiction, item yang dinyatakan valid adalah item nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Karena nilai probability value-nya kurang dari 0,01. Sedangkan untuk item yang tidak validnya hanya item pada nomor 1 karena nilai probability value-nya lebih dari 0,05.
Sedangkan hasil nilai analisa melakukan inter-item total correlation didapatkan item valid pada nomor 2 sampai 18 karena nilai coefficient corrected item total correlation lebih dari 0,3. Sedangkan nilai item nomor 1 karena nilai coefficient corrected item nomor total correlation kurang dari 0,3. Dan terakhir berdasarkan analisa validitas dengan metode true score, item yang dinyatakan valid adalah item nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 18 karena nilai probability value di bawah 0,01. Untuk item yang tidak valid adalah item nomor 1 dan 17 karena probability value di atas 0,01. Selanjutnya item 1 dikatakan tidak valid karena terdapat responden yang tidak konsisten dalam menjawab item pernyataan. Hal tersebut dapat disimpulkan dari jawaban pada item nomor 7, yaitu sikap responden yang dilakukan pada kenyataannya berbanding terbalik dengan apa yang diinginkan subjek sesuai dengan item 1. Lalu poin kedua, tes performa maksimal. Dalam penelitian ini, tes performa maksimal dengan tes potensi akademik logika verbal menggunakan itemen untuk menganalisa tingkat kesukaran dan daya beda, validitas tiap butir soal, dan juga reliabilitas. Pada analisa tingkat kesukaran dan daya beda, MINPI yang menunjukkan tingkat kesukaran dari tes ini diperoleh nilai 0,491 yang berarti secara keseluruhan soal tergolong sedang. Artinya, secara keseluruhan soal-soal pada tes ini tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah pada peserta tes. Lalu, RP-BIS yang menunjukkan daya pembeda dari tes ini diperoleh nilai 0,278 yang berarti secara keseluruhan soal memiliki daya pembeda yang cukup baik. Artinya soal-soal dalam tes ini dapat dijawab benar oleh peserta yang pandai dan tidak bagi peserta yang tidak pandai. Lalu adapun analisa validitas pada tiap butir soal akan dijelaskan sebagai berikut. Pada item 1, P atau tingkat kesukaran menunjukkan tingkat kesukaran soal dengan nilai 0,460. Hal tersebut menunjukkan bahwa item nomor 1 tergolong sedang. Artinya, tingkat kesukaran pada item 1 tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Lalu RP-BIS menunjukkan daya pembeda dengan nilai 0,424, yang berarti soal tersebut memiliki daya pembeda yang baik. Artinya, soal pada item ini dapat dijawab benar oleh peserta yang pandai dan dijawab salah oleh peserta yang tidak pandai, sehingga soal ini mampu membedakan antara kelompok peserta yang memiliki kemampuan tinggi dan yang memiliki kemampuan rendah. Dan prop yang menunjukkan keberfungsian distraktor diperoleh distraktor D yang berfungsi sebagai distraktor pada item soal ini hanya berjumlah 3 peserta atau kurang dari 5%, yang artinya distraktor D kurang berfungsi sebagai pengecoh sehingga hanya sedikit peserta yang memilih distraktor ini karena mudah untuk diketahui sebagai jawaban yang salah pada item soal ini dibandingkan distraktor yang lainnya dan kunci jawabannya. Lalu pada item 2, P atau tingkat kesukaran menunjukkan tingkat kesukaran soal dengan nilai 0,200. Hal tersebut menunjukkan bahwa item 2 tergolong sangat sukar. Artinya banyak peserta yang menjawab salah pada item soal ini, yaitu ada sebanyak 20 peserta yang menjawab benar, namun lebih banyak lagi peserta yang menjawab pada distraktor D, yaitu sebanyak 22 peserta yang distraktor, dan distraktor E sebanyak 39 peserta. Lalu, RP-BIS menunjukkan daya pembeda dengan nilai 0,290 yang berarti soal tersebut memiliki daya pembeda yang cukup baik. Artinya, soal pada item ini dapat dijawab benar oleh peserta yang
pandai dan dijawab salah oleh peserta yang tidak pandai. Sehingga soal ini mampu membedakan antara kelompok peserta yang memiliki kemampuan tinggi dan yang memiliki kemampuan rendah. Dan prop yang memiliki keberfungsian distraktor diperoleh distraktor C memiliki nilai kurang dari 5%, yang berarti distraktor tersebut tidak baik atau ditolak, maka perlu diganti. Hal tersebut terjadi akibat jumlah peserta yang mengisi opsi C yang berfungsi sebagai distraktor pada item soal hanya berjumlah 3 peserta atau kurang dari 5%, yang berarti distraktor C kurang berfungsi sebagai pengecoh sehingga hanya sedikit peserta yang memiliki distraktor ini karena mudah untuk diketahui sebagai jawaban yang salah pada item soal ini dibandingkan distraktor yang lainnya dan jawabannya. Pada item 3, P atau tingkat kesukaran menunjukkan tingkat kesukaran soal dengan nilai 0,730. Hal tersebut menunjukkan bahwa item 3 tergolong sangat mudah. Artinya banyak peserta yang menjawab benar pada item soal ini, yaitu ada sebanyak 73 peserta yang menjawab benar, sedangkan pada distraktor masing-masing hanya sedikit yang memilih. Lalu RPBIS menunjukkan daya pembeda dengan nilai 0,275 yang berarti soal tersebut memiliki daya pembeda yang cukup baik. Artinya, soal pada item ini dapat dijawab benar oleh peserta yang pandai dan dijawab salah oleh peserta yang tidak pandai, sehingga soal ini mampu membedakan antara kelompok peserta yang kemampuan tinggi dan memiliki kemampuan rendah. Dan prop yang menunjukkan keberfungsian distraktor diperoleh distraktor A memiliki nilai kurang dari 5%, yang berarti distraktor tersebut tidak baik atau ditolak, maka perlu diganti. Hal tersebut terjadi akibat jumlah peserta yang mengisi opsi A yang berfungsi sebagai distraktor pada item soal ini hanya berjumlah 2 peserta atau kurang dari 5%, yang berarti distraktor A kurang berfungsi sebagai pengecoh, sehingga hanya sedikit peserta yang memilih distraktor ini karena mudah untuk diketahui sebagai jawaban yang salah pada item soal ini dibandingkan distraktor yang lainnya dan kunci jawabannya. Lalu pada item 4, P atau tingkat kesukaran menunjukkan tingkat kesukaran soal dengan nilai 0,590. Hal tersebut menunjukkan bahwa item 4 tergolong sedang, artinya tingkat kesukaran item 4 tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Lalu RPBIS menunjukkan daya pembeda dengan nilai 0,333, yang berarti soal tersebut memiliki daya pembeda yang sedang, artinya soal pada item ini dapat dijawab dengan benar oleh peserta yang pandai dan dijawab salah oleh peserta yang tidak pandai, sehingga soal ini mampu membedakan antara kelompok peserta yang memiliki kemampuan yang tinggi dan memiliki kemampuan yang rendah, tetapi tidak lebih dari daya pembeda yang baik. Dan prop yang menunjukkan keberfungsian distraktor diperoleh distraktor A memiliki nilai kurang dari 5%, yang berarti distraktor tersebut tidak baik atau ditolak, maka perlu diganti. Hal tersebut terjadi akibat jumlah peserta yang mengisi opsi A berfungsi sebagai distraktor pada item soal ini hanya berjumlah 4 peserta atau kurang dari 5%, yang berarti distraktor A kurang berfungsi sebagai pengecoh, sehingga hanya sedikit peserta yang memiliki distraktor ini karena mudah diketahui sebagai jawaban yang salah pada item soal ini dibandingkan distraktor yang lainnya dan dikunci jawabannya. Lalu pada item 5, P atau tingkat kesukaran menunjukkan tingkat kesukaran soal dengan nilai 0,290. Hal tersebut menunjukkan bahwa item 5 tergolong sukar, artinya banyak peserta yang menjawab salah pada item soal ini, yaitu sebanyak 29 peserta yang menjawab benar, namun lebih banyak lagi peserta yang menjawab pada distraktor C sebanyak 40%. Lalu RPBIS menunjukkan daya pembeda dengan nilai 0,178, yang berarti soal tersebut memiliki daya pembeda yang buruk. Artinya soal pada item ini dapat dijawab benar oleh peserta yang kurang pandai dan dijawab salah
oleh peserta yang pandai, sehingga soal ini tidak mampu membedakan antara kelompok peserta yang memiliki kemampuan tinggi dan memiliki kemampuan rendah. Dan prop yang menunjukkan keberfungsian distraktor diperoleh distraktor D memiliki nilai kurang dari 5%, yang berarti distraktor tersebut tidak baik atau ditolak. Maka perlu diganti. Hal tersebut terjadi akibat jumlah peserta yang mengisi opsi D yang berfungsi sebagai distraktor pada item soal ini hanya berjumlah 4 peserta atau kurang dari 5%, yang berarti distraktor B kurang berfungsi sebagai pengecoh, sehingga hanya sedikit peserta yang memilih distraktor ini karena mudah untuk diketahui sebagai jawaban yang salah pada item soal ini dibandingkan distraktor yang lainnya dan kunci jawabannya. Pada item 6, P atau tingkat kesukaran menunjukkan tingkat kesukaran soal dengan nilai 0,860. Lalu hal tersebut menunjukkan bahwa item 6 tergolong mudah, artinya banyak peserta yang menjawab benar pada item soal ini, yaitu sebanyak 86 peserta yang menjawab benar, sedangkan pada distraktor masing-masing hanya sedikit yang memilih. Lalu RPBIS menunjukkan pembeda dengan nilai 0,42, hingga soal ini mampu membedakan antara kelompok peserta yang memiliki kemampuan yang tinggi dan yang memiliki kemampuan rendah. Dan prop yang menunjukkan keberfungsian distraktor diperoleh distraktor D dan E memiliki nilai kurang dari 5%, yang berarti distraktor tersebut tidak baik atau ditolak, maka perlu diganti. Hal tersebut terjadi akibat jumlah peserta mengisi opsi D yang berfungsi sebagai distraktor pada item soal ini hanya berjumlah 2 peserta, dan jumlah peserta mengisi opsi E hanya berfungsi sebagai distraktor pada item soal ini hanya berjumlah 1 orang atau kurang dari 5%. Berarti distraktor D dan E kurang berfungsi sebagai pengecoh, sehingga hanya sedikit persen memilih distraktor ini karena mudah untuk diketahui sebagai jawaban yang salah pada item soal ini dibandingkan distraktor yang lainnya dan kunci jawabannya. Pada item 7, P atau tingkat kesukaran menunjukkan tingkat kesukaran soal dengan 0,540. Hal tersebut menunjukkan bahwa item 7 tergolong sedang, artinya tingkat kesukaran pada item 7 tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Lalu RPBIS menunjukkan daya pembeda dengan nilai 271, yang berarti soal tersebut memiliki daya pembeda yang cukup baik. Artinya, soal pada item ini dapat dijawab benar oleh peserta yang pandai dan dijawab salah oleh peserta yang tidak pandai, sehingga soal ini mampu membedakan antara kelompok peserta yang memiliki kemampuan yang tinggi dan yang memiliki kemampuan rendah. Dan prop yang menunjukkan keberfungsian distraktor diperoleh distraktor B, C, dan D, lalu E memiliki nilai lebih dari 5%, yang berarti distraktor tersebut baik, maka tidak perlu diganti. Hal tersebut menunjukkan bahwa distraktor B, C, D, dan E sudah menjalankan fungsinya sebagai pengecoh dengan baik, yang dimana ada sebanyak 7 peserta menjawab distraktor B. Ada sebanyak 14 peserta yang menjawab distraktor C. Dan sebanyak 14 peserta yang menjawab distraktor B, dan ada sebanyak 11 peserta yang menjawab distraktor E. Pada item 8, P tingkat kesukaran menunjukkan tingkat kesukaran soal dengan nilai 0,230. Hal tersebut menunjukkan bahwa item 8 tergolong sukar. Artinya, banyak peserta yang menjawab salah pada item ini. Yaitu ada sebanyak 23 peserta yang menjawab benar, namun lebih banyak lagi peserta yang menjawab pada distraktor A, yaitu sebanyak 29 peserta. Lalu RPBIS menunjukkan daya pembeda dengan nilai 0,122, yang berarti soal tersebut memiliki daya pembeda yang cukup buruk. Artinya, soal pada item ini dapat dijawab benar oleh peserta yang kurang pandai dan dijawab salah oleh peserta yang pandai, sehingga
soal ini tidak mampu membedakan antara kelompok peserta yang memiliki kemampuan yang tinggi dan yang memiliki kemampuan rendah, dan yang menunjukkan keberfungsian distraktor diperoleh distraktor A, B, C, dan A, B, C, dan D memiliki nilai lebih dari 5%, yang berarti distraktor tersebut baik, maka tidak perlu diganti. Lalu hal tersebut menunjukkan bahwa distraktor A, B, C, dan E sudah menjalankan fungsinya sebagai pengecoh dengan baik, yang dimana sebanyak 29 peserta yang menjawab distraktor A, ada sebanyak 17 peserta yang menjawab distraktor B, ada sebanyak 22 peserta yang menjawab distraktor C, dan sebanyak 9 peserta yang menjawab distraktor D. Lalu pada item 9, P atau tingkat kesukaran menunjukkan tingkat kesukaran soal dengan nilai 0,520. Hal tersebut menunjukkan bahwa item 9 tergolong sedang. Artinya, tingkat kesukaran pada item 9 tidak terlalu sulit, dan tidak terlalu mudah. Lalu RPBIS menunjukkan daya pembeda dengan nilai 0,358, yang berarti soal tersebut memiliki daya pembeda yang sedang. Artinya soal pada item ini dijawab benar oleh peserta yang pandai dan dijawab salah oleh peserta yang tidak pandai, sehingga soal ini mampu membedakan antara kelompok peserta yang memiliki kemampuan yang tinggi dan yang memiliki kemampuan rendah, tetapi tidak lebih dari daya pembeda yang baik. Dan prop yang menunjukkan keberfungsian distraktor diperoleh distraktor A, B, C, dan E memiliki nilai lebih dari 5%, yang berarti distraktor tersebut baik, maka tidak perlu diganti. Hal tersebut menunjukkan bahwa distraktor A, B, C, dan E sudah menjalankan fungsinya sebagai pengecoh dengan baik, yang dimana ada sebanyak 19 peserta yang menjawab distraktor A, ada sebanyak 15 peserta yang menjawab distraktor B, dan sebanyak 9 peserta yang menjawab distraktor C, dan ada sebanyak 5 peserta yang menjawab distraktor E. Lalu, terakhir pada item 10, pada P atau tingkat kesukaran menunjukkan tingkat kesukaran soal dengan nilai 0,490. Hal tersebut menunjukkan bahwa item 10 tergolong sedang. Artinya, tingkat kesukaran pada item I1, item 10 tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Lalu RPBIS menunjukkan daya pembeda dengan nilai 0,104, yang berarti soal tersebut memiliki daya pembeda yang cukup buruk. Artinya, soal pada item ini dapat dijawab benar oleh peserta yang kurang pandai dan dijawab salah oleh peserta yang pandai, sehingga soal ini tidak mampu membedakan antara kelompok peserta yang memiliki kemampuan yang tinggi dan yang memiliki kemampuan rendah. Dan prop yang menunjukkan keberfungsian distraktor diperoleh distraktor D memiliki nilai kurang dari 5%, yang berarti distraktor tersebut tidak baik atau ditolak, maka perlu diganti. Hal tersebut terjadi akibat jumlah peserta yang mengisi opsi D yang berfungsi sebagai distraktor pada item soal ini hanya berjumlah 1 peserta, atau kurang dari 5%, yang berarti distraktor D kurang berfungsi sebagai pengecoh, sehingga hanya sedikit peserta yang memilih distraktor ini karena mudah untuk diketahui jawaban yang salah pada item soal ini dibandingkan distraktor yang lainnya, dan kunci jawabannya. Lalu, pada kesimpulannya dari penelitian ini dapat disimpulkan tes tipikal, yaitu keseluruhan data berjumlah 18 item pernyataan dengan 100 responden. Kemudian setelah dilakukan uji analisa validitas dengan 3 metode, bahwa hasil tersebut menunjukkan pada korelasi produk momen dengan skor total item nomor 1 dinyatakan tidak valid karena probability value di atas 0,05. Lalu pada item nomor 2 sampai 18 berjumlah 17 item yang dinyatakan valid dengan probability value di bawah 0,01.
Setelah itu, berdasarkan analisa reliabilitas mendapatkan hasil Cronbach alpha dengan nilai 0,858 yang berarti alat ukur ini memiliki reliabilitas yang baik karena koefisien di atas 0,068 dan cukup reliable. Sedangkan pada kesimpulan pada tes potensi akademik terdapat 10 item butir soal logika verbal. Berdasarkan hasil pada tabel summary statistik mendapat MEAN-P atau MEAN-P dengan nilai 0,491 menunjukkan tingkat kesukaran pada keseluruhan soal ini tergolong sedang. Kemudian pada hasil RP-BIS atau daya pembeda tes ini menunjukkan nilai 0,278, berarti keseluruhan soal ini memiliki daya pembeda yang cukup baik. Pada hasil item soal 1 dan 6 dinyatakan baik karena berada pada skala 0,4 sampai 1 pada skala 0,40 sampai 1 pada atau 1,00. Pada item nomor 4 dan 9 dinyatakan sedang, tidak perlu direvisi karena berada pada skala 0,30 sampai 0,39. Lalu pada item nomor 2, 3, 7 dinyatakan cukup baik, perlu direvisi karena berada pada skala 0,20 sampai 0,29. Terakhir pada item nomor 5, 8, dan 10 dinyatakan buruk atau ditolak karena berada pada skala negatif 0,19. Maka dari itu, hasil keseluruhan item butir soal logika verbal ini mendapatkan nilai alfa menunjukkan reliabilitas pada tes ini bernilai 0,601 yang berarti secara keseluruhan soal memiliki reliabilitas tinggi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.